Hai teman-teman semuanya. Kita beberapa hari ini dihebohkan dengan ada sesuatu yang terjadi di balik perhelatan besar MotoGP di Mandalika, yaitu ada kehadiran seorang pawang hujan yang kita kenal dengan Mbak Rara. Sekarang Mbak Rara ini menjadi sorotan dunia, dan sekarang di Indonesia kita masih terus membahasnya. Yang dibahas oleh orang-orang adalah tentang perbuatan dia menjadi pawang hujan, dan disorot oleh masyarakat dengan cara berbeda. Ada yang menyatakan bahwa itu benar-benar adalah sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan agama, terutama Islam. Dikatakan syirik seperti itu karena menggunakan sesuatu atau kekuatan-kekuatan tertentu atau sesuatu yang dipercayai di luar daripada keyakinan Islam. Dan ada yang menyatakan bahwa itu ternyata hanya gimmick marketing. Nah, teman-teman percaya yang mana? Nah, sekarang setelah dia dihujat selama beberapa hari, sampai hari ini sudah mulai muncul video di YouTube dan TikTok dan media sosial lain yang menyatakan bahwa itu hanyalah sebuah rekayasa marketing yang memang sengaja dibuat oleh pihak penyelenggara untuk menarik minat dari masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia untuk lebih tertarik dan lebih mengenal Indonesia, khususnya Mandalika. Nah, tapi ada yang juga menyatakan tidak seperti itu. Nah, saya sendiri mungkin lebih cenderung kepada yang pertama, yaitu mengenai bahwa ini adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh panitia penyelenggara, ataupun lebih dari panitia penyelenggara adalah orang-orang yang di atasnya. Bahwa gimmick marketing itu istilah yang disematkan kepada perbuatan Mbak Rara setelah dihujat oleh begitu banyak orang. Mungkin orang akan melihat dari sisi lain bahwa itu hanyalah sebuah pertunjukan untuk bagaimana bisa mengalihkan perhatian dunia ke Indonesia dalam momen ini. Tapi menurut saya itu awalnya sebenarnya adalah bahwa benar-benar dia didatangkan untuk tugas itu. Karena itu pengakuan dia sendiri, Mbak Rara. Dia menyebut beberapa petinggi di pelaksanaan MotoGP ini, petinggi dari Pertamina, dari BUMN lain, bahkan di kementerian. Pak Sandiaga Uno juga pernah disebut, meskipun dia menyebut bahwa Pak Sandiaga kurang percaya dengan apa yang dia lakukan. Jadi apa yang dikonfirmasi oleh Mbak Rara mengenai kehadirannya sebagai pawang hujan itu betul-betul menunjukkan bahwa memang dia diundang untuk datang sebagai salah seorang yang ditunjuk atau diberikan kepercayaan sebagai pawang hujan itu. Nah, pawang hujan inilah yang kemudian menjadi sorotan seluruh orang-orang yang ada di Indonesia ini, terutama mereka yang Muslim, melihat perbuatannya itu sebagai sesuatu yang syirik. Karena hujan datang, kemudian hujan berhenti, itu sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu benar-benar sesuatu yang ada dalam kekuasaan Tuhan begitu. Jadi bukan karena penyebab dari kehadiran Mbak Rara, hujan itu tidak datang lalu kemudian diarahkan ke tempat lain atau diberhentikan, atau pada saat lagi butuh-butuhnya tiba-tiba hujan itu bisa dicegat oleh Mbak Rara karena kemampuan supernatural atau apa yang dia miliki. Jadi tugas awalnya memang dia ditugaskan untuk itu. Nah, jadi mungkin karena setelah kejadian itu kemudian mendapat begitu banyak hujatan dari seluruh masyarakat di Indonesia, terutama umat Muslim, yang menilai tindakannya itu sebagai sesuatu yang tidak ada bertentangan dengan ajaran Islam dan mendapat sorotan begitu luas. Nah, setelah melihat kondisi yang seperti itu, tiba-tiba muncul ini istilah gimmick marketing ini. Jadi gimmick marketing yang disematkan ke Mbak Rara itu saya pikir sesuatu yang baru setelah ada hujatan. Jadi bukan disetting dari awal supaya kondisinya seperti ini, bukan. Tetapi ketika ada hujatan itu dan tidak ada lagi pembelaan yang dilakukan oleh penyelenggara dan lain sebagainya, atau sebagian orang yang menyatakan bahwa itu bukan masalah ritual atau masalah bertentangan dengan syarat dan lain-lain, kemudian mereka beralasan bahwa ini adalah gimmick marketing yang memang disetting dari awal. Jadi
ya itu, gimmick marketing ini adalah sesuatu yang istilah yang baru disematkan setelah begitu banyak hujatan masuk ke penyelenggara, kemudian masuk ke pemerintah, dan juga masuk ke Barara sendiri yang menghujat perbuatannya itu. Jadi ya, apa yang terjadi yang sekarang sudah kita lihat bersama, bahwa memang betul kalau itu disandarkan pada gimmick marketing, akhirnya juga menjadi sorotan sekarang Indonesia. Jadi dengan apa yang dia pertontonkan pada saat hujan-hujanan di Mandalika itu, dan kemudian hujan berhenti bukan karena dia ya, tapi memang hujan sudah waktunya berhenti karena BMKG juga menyatakan seperti itu. Jadi bukan faktor bararanya, tapi memang cuaca sudah diperkirakan begitu dari BMKG. Nah, tapi memang akhirnya karena beliau lah apa yang dipertontonkan, dan kebetulan momennya tepat di event yang begitu besar, disorot media, dan beberapa scene yang diambil pada saat beliau di tengah jalan itu, dan itu akhirnya menyebar kemana-mana. Dan memang betul nilai jualnya besar, nilai marketingnya besar, karena seluruh dunia bahkan Indonesia mendapat promosi gratis dari itu. Dan sekarang banyak orang meniru-niru itu di semua cabang olahraga, ada tinju, ada sepak bola, ada segala macam. Dan bahkan banyak orang sudah membuat konten-konten di YouTube dan sebagainya, media sosial, yang memutar-mutar tangan seperti ini dengan memegang sebuah benda, mengikuti apa yang dilakukan oleh Barara. Jadi memang marketingnya dapat, tetapi yang saya tegaskan adalah bahwa gimmick marketing itu setelah dia mendapat hujatan, kemudian orang melihat dari perspektif lain, dan mereka mencocokkan kondisi ini setelah Indonesia populer, setelah Barara populer, Mandalika populer, MotoGP ini populer. Nah, setelah beberapa hari ini baru orang menyematkan itu pada apa yang dia lakukan. Tapi awalnya menurut saya tidak, murni dia datangkan dengan tujuan adalah untuk mengendalikan hujan, dan itu betul-betul sesuatu yang menurut sebagian orang, terutama yang Muslim, bahwa itu adalah sesuatu yang syirik.